Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fepta Livga Arnowi akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah terbentuknya batu yang disebabkan oleh pengendapan substansi yang terdapat dalam air kemih yang jumlahnya berlebihan, atau karena faktor lain yang mempengaruhi daya larut substansi. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis dan dapat terbentuk pada ginjal yang disebut nefrolithiasis. Jika di ureter, ureterolithiasis, dan di vesika urinaria, vesikulithiasis, dan juga di uretra, uretrolithiasis. Batu saluran kemih dapat diketemukan sepanjang saluran kemih, mulai dari sistem Colles, ginjal, pileum, ureter, buli-buli, dan uretra. Sistem urinasi terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Untuk pembentukan urin sendiri dimulai dari diglomerulus. Di glomerulus terdapat proses filtrasi, lalu masuk ke kapsula Bowman, lalu ke tubulus contortus proximal. Di situ terdapat proses reabsorpsi melalui lengkung Henle. Di situ tidak ada proses, lalu menuju ke tubulus contortus distal. Di situ ada proses augmentasi menuju ke tubulus collectivus, lalu bergabung lagi menuju ke ureter, lalu ke kandung kemih. Jika di kandung kemih sudah ingin terasa buang air besar, lalu dikeluarkan melalui uretra. Etiologinya dari faktor intrinsik adalah herediter atau keturunan. Lalu umur yang 30-50 tahun, jenis kelamin laki-laki lebih besar terdampak PSK daripada perempuan. Lalu faktor ekstrinsiknya yaitu geografis, iklim, dan temperatur yang terlalu dingin, asupan air, diet banyak purin, oksalat, dan kalsium yang mempermudah terbentuknya batu. Manifestasi klinisnya nyeri pinggang yang hebat, terabanya ginjal yang membesar akibat adanya hidronefrosis, lalu nyeri dapat berupa nyeri tekan atau ketok pada daerah arcus costa pada sisi ginjal yang terkena. Batu nampak pada pemeriksaan penunjang, gangguan fungsi sistem urinasi, dan juga pernah mengeluarkan batu kecil ketika kencing. Ini contoh asuhan keperawatan pasien dengan batu saluran kemih. Pada nomor rekam medis 480536, tanggal masuk rumah sakitnya 23 April, tanggal pengkajiannya 25 April, diagnosa medisnya batu saluran kencing. Pengkajian: nama klien Tuan J, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, pekerjaan petani, status perkawinan kawin, agamanya Islam, alamat Desa Langgikima, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk penanggung jawabnya nama Nyonya M, hubungan dengan pasien seorang istri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan petani, status pernikahan kawin, alamatnya Desa Langgikima, Pasuruan, Jawa Timur. Status kesehatan saat ini: keluhan utama, keluhan saat MRS dan juga keluhan saat ini. Keluhan saat MRS, klien masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri pada daerah perut bagian bawah, tembus hingga belakang serta menyebar ke bagian genitalia. Nyeri dirasakan terutama saat buang air kecil. Keluhan utama saat pengkajian, klien mengeluh nyeri pada perut bagian bawah tembus hingga belakang. PHRST-nya, P-nya, klien mengatakan nyeri bertambah parah ketika buang air kecil. Quality, klien mengatakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Region, klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah tembus belakang menyebar ke bagian genitalia. Severity skala nyeri yang dirasakan 6. Timing, klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul 3-5 menit terasa saat berkemih.
Alasan masuk rumah sakit dan perjalanan penyakit saat ini. Pada tanggal 23 Juli, klien masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah tembus hingga belakang serta menyebar ke bagian genitalia. Nyeri yang dirasakan 1 hari sebelum masuk rumah sakit, terutama saat buang air kecil. Saat dilakukan pengkajian tanggal 25 Juli pukul 9.15, klien mengeluh nyeri pada perut bagian bawah tembus hingga belakang. Klien juga mengatakan setiap kali buang air kencing, kencingnya keluar sedikit-sedikit dan berwarna kuning keruh tetapi tuntas meskipun terasa sakit. Riwayat kesehatan lalu, klien mengatakan sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan yang sama sekitar 1 tahun yang lalu. Klien juga mengatakan pernah berobat 6 bulan sebanyak 4 kali karena penyakit TBC-nya. Pengobatan yang terakhir sampai tuntas. Riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan tidak ada anggota keluarganya yang menderita penyakit yang sama seperti yang beliau rasakan. Pola fungsi kesehatannya, 1. Pola pemeliharaan dan persepsi terhadap kesehatan. Klien mengatakan sebelum masuk rumah sakit ia tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Tapi saat masuk rumah sakit, klien mengatakan ternyata kesehatan sangatlah penting dan saat sakit sangatlah tidak nyaman. Pola nutrisi, klien mengatakan tidak ada masalah dengan kebiasaan makannya, di mana frekuensi makannya 2-3 kali sehari dan porsinya selalu dihabiskan. Klien mengatakan air yang dikonsumsi di rumahnya banyak mengandung kapur. Klien mengatakan tiap hari minum 2-2,5 liter air per hari sebelum sakit. Pola eliminasi, klien mengatakan ada gangguan pada BAK-nya 1 hari sebelum masuk rumah sakit dan tidak ada masalah pada buang air besar. Klien mengatakan sering bolak-balik WC lebih 10 kali per 24 jam, 44 untuk buang air kecil dan setiap kali buang air kecil kencingnya keluar sedikit-sedikit, lama dan berwarna kuning agak keruh serta terasa sakit. Pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien lemah dengan tingkat kesadaran sadar sepenuhnya kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, nadi 79 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, BB 62, tinggi badan 167, EMT 62 per 1,67 sama dengan 22,23. Pemeriksaan fisiknya berlanjut di kulit, rambut, dan kuku. Distribusi rambut pasien nampak lebat, tidak ada lesi, kulit kepala bersih, warna kulit coklat gelap, akral hangat, turgor kulit baik, tidak ada odem, warna kuku pink, kepala dan leher bentuk kepala pasien simetris antara kiri dan kanan dan tidak tampak ada lesi serta tidak ada defisiasi trakea, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Mata dan telinga, klien tidak mengalami gangguan penglihatan dan tidak memakai kacamata. Pupil klien nampak isokor, konjungtiva klien tidak nampak anemis, sklera tidak ikterus. Klien tidak mengalami gangguan pendengaran dan tidak menggunakan alat bantu pendengaran. Untuk sistem pernafasannya tidak ada batuk dan tidak ada sesak. Inspeksinya pengembangan dinding dada simetris kiri dan kanan, plus deformitas tulang dada tidak ada, trakea tidak mengalami defisiasi, frekuensi pernafasan normal dan tidak menggunakan otot bantu pernafasan. Palpasinya tidak ditemukan adanya benjolan dan massa, taktil femitus seirama, tidak ada nyeri tekan. Frekuensinya suara perkusi resonan dan tidak ada tanda-tanda penumpukan cairan. Auskultasi, bunyi nafas vesikular pada perifer paru, bunyi nafas bronkial di atas trakea, bunyi bronkofesikulernya ada dan tidak ada bunyi nafas tambahan, tidak ada crackle, tidak ada wheezing, tidak ada mengi. Sistem urinarius, inspeksi, klien tidak menggunakan alat bantu atau kateter, klien nampak meringis, memegang perut bagian bawah dan pinggang. Urin berwarna kuning agak keruh. Palpasinya ada nyeri tekan pada perut bagian bawah dan pada area pinggang. Kandung kemihnya teraba. Perkusi ada nyeri ketok pada pinggang bagian belakang kanan.
Untuk pemeriksaan penunjang, ini ada data laboratorium pemeriksaan darah. Analisa datanya, DS-nya pasien mengatakan nyeri pada daerah perut bagian bawah tembus hingga belakang serta menyebar ke bagian genital. Nyeri dirasakan terutama saat buang air kecil. Untuk PIHRST-nya, P-nya klien mengatakan nyeri bertambah parah ketika buang air kecil. Quality klien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk. Region klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah tembus belakang menyebar ke bagian genital. Skalanya yang dirasakan 6. Timing klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul 3-5 menit selama berkemih. Objektifnya, keadaan umum pasien lemah, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/80, nadi 79, suhu 36,7, pernafasan 22 kali per menit, skala nyerinya 6, klien tampak meringis, memegang perut bagian bawah dan pinggang. Untuk etiologi, agen pencedera fisiologi, inflamasi, dan iskemi. Problemnya nyeri akut, kode D0077, kategori psikologi, subkategori nyeri dan kenyamanan. Nyeri akut, ini untuk diagnosanya, diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, inflamasi, iskemi ditandai dengan provokatifnya, klien mengatakan nyeri bertambah parah ketika buang air kecil. Untuk quality, klien mengatakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Region, klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah tembus belakang menyebar ke bagian genital. Untuk skalanya 6. Timing, klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul 3-5 menit selama berkemih. Diagnosa keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, inflamasi, iskemi, tandai dengan tadi PIHRST-nya. Lalu tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun dari skala 6 menjadi skala 0, meringis menurun. Untuk intervensinya, manajemen nyeri. Untuk intervensinya, manajemen nyeri kodenya 1.08238. Definisinya mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan juga konsisten. Tindakannya observasi, identifikasi lokasi, karakter, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri. Lalu yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Terapeutiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, atau biasanya suhu ruangan, kebisingan ataupun pencahayaannya. Yang ketiga, fasilitas istirahat dan tidur. Yang keempat, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri. Edukasinya, jelaskan penyebab, periode pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan penggunaan analgesik secara tepat, dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasinya, pemberian analgetik jika diperlukan. Ini implementasi. Yang pertama, monitor tanda-tanda vital. 2. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang ketiga, mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang keempat, mengajarkan tentang teknik non-farmakologis, teknik nafas dalam, ajarkan pasien untuk minum 200 ml cairan pada saat makan, di antara waktu makan, dan di awal petang. Ajarkan pasien tentang tanda dan gejala infeksi saluran kemih yang harus dilaporkan. Memberikan obat analgesik kolaborasi dengan dokter. Untuk evaluasinya,
S-nya pasien mengatakan masih agak nyeri pada daerah perut bagian bawah, nyeri masih dirasakan saat buang air kecil. PHRST-nya, P-nya klien mengatakan nyeri juga teraba ketika buang air kecil. Quality, klien mengatakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Region-nya, klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah tembus belakang menyebar ke bagian genitalia. Skalanya sudah turun, yang dirasakan jadi 4. Timing, klien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul, turun dari 3-5 menit saat berkemih menjadi 1-2 menit selama berkemih. Keadaan umum pasien masih Objektifnya, keadaan umum pasien masih lemah. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/80, nadi 79, suhu 36,7, pernafasan 20 kali per menit, skala nyerinya 4, klien nampak sempat meringis sebentar, memegang perut bagian bawah dan pinggang, mungkin merasakan nyeri, lalu tarik nafas dalam yang sudah kita ajarkan dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Untuk A, masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.